Kepalaku benar-benar sakit. Di bawah duduk saja rasanya seperti berputar-putar, ucap Vivi pada suaminya. Sebut saja nama suaminya adalah Riken. Kalau begitu, kamu istirahat saja ya. Jangan mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Yang bereskan setelah pulang kerja, ujar Riken seraya mengelus kepala istrinya. Terima kasih ya, jawab Vivi. Sama-sama sayangku, balas Riken seraya mencium kening istrinya, lalu berpamitan untuk berangkat kerja. Vivi merupakan perempuan berdarah Banjar Kalimantan Selatan, sementara suaminya berdarah Dayak Siang Murung. Mereka memutuskan menikah setelah sebelumnya menjalin hubungan berpacaran selama 4 bulan. Keduanya merasa cocok satu sama lain dan kemudian menikah. Meskipun pernikahan mereka sedikit mengalami masalah di awal-awal dulu, karena keluarga Vivi tidak mau jika Vivi menikah dengan Riken. Lelaki itu akan membawa Vivi ke tempat asalnya yang sangat jauh tersebut. Bagaimana kalau dia itu bukan lelaki baik? Takutnya nanti kamu diapa-apakan saat di desanya sana. Siapa yang akan menolongmu, Vi? Ujar ayahnya waktu itu. Vivi yang memang anak perempuan satu-satunya dalam keluarga itu sangat disayangi oleh orang tuanya maupun saudara-saudara laki-lakinya. Untungnya saat itu dia dibela oleh iparnya yang berasal dari suku Dayak juga. Kalau dia mau, berarti dia memang benar-benar serius dan baik. Karena jarang sekali laki-laki mau meninggalkan keluarganya demi seorang perempuan. Berbeda denganku yang memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi ini. Jadi pilihan terbaiknya ya harus ikut suami kan, ujar ipar Vivi pada masa itu. Dan untungnya perkataan kakak iparnya tersebut mampu merubah keputusan orang tuanya. Hingga akhirnya orang tua Vivi mau menerima Riken sebagai menantu. Tentu saja dengan syarat bahwa Riken harus tinggal di rumah mertuanya tersebut. Dan Riken tidak ada masalah dengan syarat tersebut. Ia siap untuk tinggal di sana, asal bisa menikah dengan Vivi. Dan 3 hari sebelum hari pernikahan, Riken memutuskan untuk masuk Islam. Padahal Vivi dan keluarganya tidak ada yang menyuruh, karena mereka termasuk salah satu keluarga yang sangat menghormati agama orang lain. Selain itu, dalam keluarga besar mereka pun masih banyak yang berbeda agama. Walaupun berbeda keyakinan, kita tetaplah satu keluarga, ucap ayahnya itu masih sangat Vivi ingat hingga saat ini. Setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun, Riken dan Vivi akhirnya memutuskan untuk menyicil rumah yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Riken sendiri bekerja di salah satu perusahaan batu bara yang berada di Kalimantan Tengah pada waktu itu. Riken hanya mendapati cuti 1 minggu setelah 1 bulan full bekerja. Jadi waktu 1 minggu itu benar-benar ia habiskan bersama istri tercintanya. Dari waktu ke waktu, Vivi pun akhirnya hamil tepat di usia 2 tahun pernikahan mereka. Namun entah karena apa, Vivi mengalami keguguran. Dan sejak saat itu, Vivi tidak mau lagi ditinggalkan oleh suaminya kerja jauh, yang membuat Riken terpaksa berhenti dari pekerjaannya di Kalimantan Tengah. Ia menganggur selama hampir 3 bulan untuk merawat menemani istrinya. Saat itu, mereka bertahan hidup dengan uang tabungan yang mereka tabung selama 2 tahun tersebut. Dan tepat di bulan keempat, saat itu, Riken memutuskan melamar pekerjaan di perusahaan batu bara yang berada di Kalimantan Selatan. Karena pada dasarnya, si Riken ini punya pengalaman sebagai supir. Jadi dengan mudahnya dia masuk kerja di sana. Meskipun gajinya tidak sebesar di Kalimantan Tengah dulu, tapi ia cukup bersyukur karena bisa langsung mendapatkan pekerjaan di sana. Dan kebetulan tempat kerja Riken yang baru tersebut tidak terlalu jauh dari rumah mereka, hanya berjarak sekitar 5-6 km saja. Kamu baik-baik saja, Vi? Tanya ipar perempuannya itu, terlihat khawatir melihat wajah Vivi yang sangat pucat tersebut. Aku baik-baik, Kak. Cuma entah kenapa ini kepalaku sakit terus, seperti ditusuk-tusuk. Kadang bagian ulu hatiku yang sakit, ucap Vivi. Kakak ipar pertamanya itu mengerutkan alisnya menatap Vivi. Mau aku temani ke dokter? Tanya kakak iparnya. Tidak usah, Kak. Paling cuma pusing saja. Maklumlah, kan sekarang musim hujan. Mungkin aku masuk angin, ucap Vivi. Kalau sakit itu jangan dianggap remeh, Vi. Takutnya ada penyakit lain yang lebih serius, ujar kakak iparnya tersebut. Tidak usah dipaksa.
Orang dia bilang baik-baik saja kan? Saut kakak ipar keduanya seraya berdiri. Jadi, Vivi ini memiliki 3 saudara laki-laki. 2 kakaknya sudah menikah dan adiknya baru saja lulus sekolah. Kakak pertamanya menikah dengan perempuan dari suku Dayak dan kakak keduanya menikah dengan perempuan yang masih satu daerah dengan mereka. Yang paling perhatian pada Vivi adalah kakak iparnya yang orang Dayak itu. Sementara kakak iparnya yang kedua tidak terlalu akrab dengannya. Mungkin karena memang kakak ipar keduanya itu merupakan seorang guru. Jadi dia tidak terlalu sering ikut kumpul-kumpul bersama Vivi dan kakak ipar pertama. Sementara kakak ipar pertamanya tersebut hanya seorang ibu rumah tangga. Sama seperti Vivi yang tentu banyak memiliki waktu untuk kumpul-kumpul. Di sini kita sebut saja nama kakak ipar pertama Vivi itu Aliani dan kakak ipar keduanya adalah Wardah. Aku pulang duluan ya. Ada tugas yang harus aku kerjakan, ucap Wardah pamit pada Aliana dan Vivi. Keduanya mengangguk seraya tersenyum. Jangan-jangan kamu hamil, Vi, ujar Aliani setelah Wardah pergi. Vivi terdiam sebentar. Ia kemudian tersenyum. Bisa saja yang dikatakan Kak Aliani itu benar adanya. Iya kak, kok aku tidak kepikiran ya? Nah kan, jadi kamu harus periksa ke bidan, Vi, ujar Aliani tersenyum. Baiklah kak, nanti kalau Riken sudah pulang, aku akan minta antar ke bidan, ucap Vivi. Dengan mata yang terlihat berbinar, Aliani tersenyum. Lalu ia menyuapi adik iparnya tersebut. Sudah kak, perutku rasanya mulas, ujar Vivi sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba ia muntah dengan posisi masih ada di atas kasur. Vivi memuntahkan semua makanan yang tadi ia makan. Vivi masih muntah-muntah. Namun kini ia muntah air yang begitu banyak hingga membasahi hampir seluruh kasur. Dan kemudian Vivi merasa badannya terasa sangat lemas. Vi, panggil Aliani, khawatir saat melihat Vivi jatuh ke atas kasur dengan posisi terlentang. Vivi tak menjawab, hanya hala napasnya yang terdengar dan raut wajah Vivi yang terlihat kesakitan. Aliani menjadi panik melihat keadaan Vivi saat itu. Ia langsung berlari keluar rumah untuk meminta tolong pada salah satu tetangga. Dan tetangga yang diminta pertolongan itu pun bergegas mengeluarkan motornya untuk digunakan memanggil bidan. Aliani kembali ke rumah adik iparnya tersebut dan melihat Vivi sudah berdiri mematung di depan jendela kamarnya. Kamu baik-baik saja, Vi? Tanya Aliani. Iya kak, aku merasa lebih enakan sekarang, jawab Vivi. Kamu serius? Tadi itu kamu habis muntah sampai kayak benar-benar lemas begitu, ucap kakaknya. Iya kak, aku juga merasa aneh. Karena setelah badanku terasa lemas tadi, aku tiba-tiba merasa badanku seperti enteng dan sakit kepalaku pun sudah hilang, jawab Vivi. Aliani mengerutkan alisnya, matanya menatap Vivi dengan lekat. Mereka diam-diaman hingga tetangga yang tadi dimintai tolong oleh Aliani datang bersama Bu Bidan. Bu Bidan tersebut menatap tetangga Vivi, seolah mempertanyakan kebenaran akan perkataannya. Saya juga tadi dikasih tahu kakak iparnya, Bu, kalau Vivi ini lemas setelah muntah-muntah. Makanya saya cepat-cepat memanggil ibu, ujar tetangga Vivi tersebut lebih dulu sebelum ditanya. Bu Bidan kemudian menghela nafas dan mengangguk. Ia juga melakukan pengetesan pada urin Vivi, tapi rupanya hasilnya negatif. Vivi tidak sedang hamil. Negatif, Bu. Tapi adik ipar saya ini benar-benar mengalami gejala-gejala seperti orang hamil muda, ujar Aliani seakan tak percaya dengan hasil yang disampaikan oleh Bu Bidan. Kalau semisal masih ragu, besok bawa saja ke tempat praktek saya. Biar di sana kita cek lagi menggunakan urin pertama setelah bangun tidur di pagi hari. Karena tentu lebih bagus kalau menggunakan urin pertama di pagi hari, ujar Bu Bidan. Setelah berkata seperti itu, Bu Bidan langsung pamit pulang. Karena memang sedari tadi teleponnya berdering terus. Mungkin ada yang mau melahirkan. Tetangga Vivi pun pulang karena merasa Vivi baik-baik saja, tapi tidak dengan Kak Aliani. Ia masih di rumah Vivi untuk menemani Vivi sampai Riken pulang. Malamnya, sekitar pukul 7 malam, Riken pulang dengan diantar oleh temannya. Loh, kamu kenapa, Gen? Tanya Kak Aliani saat melihat memar di bagian pipi hingga bibir Riken. Kena cium besi, Kak, jawab Riken setelah bercanda. Kamu ini muka begitu masih bisa bercanda, ujar Aliani.
Riken pun tertawa. Kemudian setelah meletakkan sepatunya di rak belakang pintu, ia pun langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan istrinya. "Mau kamu kenapa?" tanya Vivi kaget saat melihat wajah Riken. "Dicium besi di tempat kerja. Biasalah, temanku kurang fokus," jawabnya. "Tuh kan, cuma gara-gara temanmu yang kurang fokus, malah kamu yang jadi begini," ucap Vivi pada suaminya. "Sudahlah sayang, aku baik-baik saja kok. Beberapa hari juga sembuh," jawabnya. "Vi, Gen, kakak pulang dulu ya," ujar Kak Aliani yang saat itu sudah berdiri di depan pintu kamar. "Terima kasih banyak sudah bantu-bantu di sini ya kak. Oh ya, ini aku ada sedikit rezeki buat kakak," ujar Riken seraya menghampiri Aliani yang sudah ingin segera pulang. "Apa ini Ken? Vi, aku bantu-bantu di sini bukan karena ini, tapi karena aku memang sayang sama Vivi dan sudah menganggap Vivi seperti adikku sendiri," ujar kakaknya. Riken pun tersenyum. "Justru karena itu, kita sebagai saudara harus saling membantu kan kak?" ujarnya. Aliani terharu melihat uang yang diberikan Riken, dan Vivi pun tersenyum menatapnya dari atas kasur. "Sekali lagi, terima kasih banyak ya Ken, Vi. Uang ini sangat membantuku sampai kakakmu gajian nanti," ucap Kak Aliani. Setelah Aliani pergi, Riken memutuskan untuk mandi. Dapur dan ruangan lain sudah bersih dibersihkan oleh Aliani. Biasanya kalau Vivi tidak sakit, Vivi lah yang akan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi semenjak Vivi sering sakit-sakitan, Riken lah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga selepas pulang kerja. Tapi malam itu, Riken bisa langsung tidur karena tidak ada lagi yang harus dibersihkan. Riken terbangun karena badannya terus digoyang-goyangkan dengan keras oleh Vivi. "Ada apa yang?" tanya Riken, masih dengan mata yang setengah tertutup. "Kamu dengar suara itu?" tanya Vivi. "Suara apa?" tanya Riken sambil mengusap matanya. "Itu kayak pasir berjatuhan ke atas atap," jawab Vivi. Riken pun duduk. Ia berusaha mendengarkan suara yang dimaksud oleh istrinya. "Alah, cuma angin itu yang," ucap Riken. "Bukan, kalau angin kan cuma begitu. Kalau ini beda, sama seperti suara pasir bercampur kerikil yang dijatuhkan ke atas atap," ucap Vivi. "Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Aku cuma dengar suara angin," ucap Riken. Tiba-tiba di atas atap terdengar seperti suara sesuatu yang meledak, atau seperti suara benda jatuh yang menimpa atap, hingga membuat suara nyaring mengagetkan keduanya. "Nah, kalau yang ini aku dengar. Sebentar, aku cek dulu. Mungkin kucing berkelahi," ujar Riken seraya beranjak dari tempat tidur. Vivi menunggu di dalam kamar. Perasaannya sangat tidak enak sekali saat itu. Beberapa saat ditunggu, Riken tak kunjung masuk. Bahkan suaranya pun tidak terdengar. Karena khawatir, akhirnya Vivi langsung keluar untuk memastikan suaminya baik-baik saja. Namun sesampainya di luar rumah, Vivi tidak melihat keberadaan Riken, sementara pintu rumah dibiarkan terbuka. Yang, panggil Vivi. Tapi tidak ada jawaban. Entah kemana perginya Riken. Apa mungkin ia mengejar kucing-kucing yang berkelahi itu? Sepertinya tidak mungkin. Vivi duduk di bangku kayu yang ada di teras. Ia menunggu Riken di situ. Dan sekitar kurang lebih 20 menitan, barulah Riken muncul. Wajahnya terlihat tidak seperti biasa. "Kamu kemana? Ngejar kucing?" tanya Vivi. Aku melihat sesuatu di atap rumah kita yang itu yang aku kejar. Tapi aku kehilangan jejaknya," jawab Riken. Apa? Sesuatu? Maksudmu hewan atau apa?" tanya Vivi kurang paham. "Perawakannya mirip manusia, tapi lincah melompat-lompat. Tangan dan kakinya sama panjang. Dan kurasa itu bukan hewan," ujar Riken kepada istrinya. "Lalu apa? Kamu jangan bikin aku takut deh," ujar Vivi. "Sudahlah, kita masuk saja. Besok lagi aku ceritakan," ujar Riken seraya menggandeng istrinya. Vivi tidak bisa tidur setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya tadi. Rasa takut mengendalikan matanya malam itu. Dan sekitar pukul 4 subuh, barulah Vivi bisa tertidur. Itu pun karena matanya sudah benar-benar mengantuk. "Makan yuk," ujar Riken membangunkan Vivi yang masih tertidur. "Kamu gak masuk kerja?" tanya Vivi. "Loh, kamu lupa? Aku kan hari ini off," jawab Riken. "Oh iya, habis ini kita jalan-jalan mau?" tanya Riken.
Iya, mau, jawab Vivi manja. Regen pun tersenyum sembari mengusap kepala istrinya. Tapi tiba-tiba ia seperti tercekat saat merasa seperti ada yang aneh di kepala istrinya. Coba kamu menunduk, biar ku lihat kepalamu, ujar Regen. Kenapa memangnya? Tanya Vivi. Itu ada luka di kepalamu, lukanya besar dan bernanah. Kamu gak tahu? Tanya Regen kepada istrinya. Ah, mana? Kok aku gak sadar ya? Gak ada sakit sama sekali. Di sisir pun gak ada yang nyangkut, ujar Vivi. Serius kamu? Ini lukanya besar yang? Ujar Regen mengarahkan tangan istrinya ke arah luka di kepalanya tersebut. Iya, sepertinya memang besar. Aku dapat luka ini dari mana ya? Ujar Vivi bertanya-tanya. Ini harus dibawa ke dokter yang, biar lukanya bisa dibersihkan dan dikasih obat, biar cepat kering, ujar Regen. Tiba-tiba Vivi kembali merasakan mual yang teramat sangat di perutnya. Sampai-sampai ia langsung berlari ke arah jendela untuk memuntahkan semua isi perutnya. Melihat istrinya muntah-muntah seperti itu, Regen langsung memijit punggung sang istri untuk memberikan rasa nyaman. Tanpa dia sadari, ada segumpal kecil rambut yang keluar di antara muntah-muntah tersebut. Apa itu yang? Tanya Vivi dengan suara lemas. Muntahmu kan? Ujar Regen. Ada rambut di situ, kata Vivi. Sudah, kamu duduk dulu, pasti rasanya mengkali dadakan, jawab suaminya yang memang tidak bisa melihat muntahan orang, karena dia pasti akan ikut muntah juga. Coba kamu periksa yang, aku lihat ada rambut, ujar Vivi. Yang, kamu kan tahu aku. Tolong yang, kepalaku pusing, potong Vivi yang membuat Regen akhirnya mau tak mau harus melihat ke bekas muntahannya Vivi. Iya, ada rambut, ujar Regen berakhir muntah. Kamu gak apa-apa kan? Masih bisa duduk gak? Tanya Regen. Vivi cuma menggeleng pelan. Dari raut wajahnya dapat terlihat betapa kesakitannya Vivi saat itu. Aku minta tolong tetangga buat jaga kamu dulu ya, ucap Regen kepada Vivi. Vivi tak merespon. Akhirnya oleh Regen, Vivi ditinggalkan sendirian. Sementara ia langsung berlari ke rumah tetangganya. Saat Regen dan tetangganya itu masuk ke dalam rumah, Vivi masih berbaring di atas kasur. Ada yang sakit, Vi? Tanya tetangganya itu pada Vivi. Tapi Vivi cuma mengangguk, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Biar aku pijat, ucapnya. Dari ulu hati, seperti sampai Miss Vi Kumba, jawab Vivi dengan suara agak serak. Mungkin karena ia muntah berulang kali tadi. Kalau bagian perut ini, aku gak berani sembarang pijat, Vi. Aku oleskan minyak kayu putih saja ya, ujar tetangganya, sembari mengangkat baju di bagian perut Vivi. Mata si tetangga terbelalak menatap memar kebiruan di perut Vivi. Memar itu cukup besar. Vi, kamu tidak sedang berkelahi dengan Regen kan? Ucap tetangganya. Vivi lagi-lagi menggeleng. Di perutmu ada memar ini, Vi, seperti bekas pukulan, ujar tetangganya. Kebetulan saat itu Regen sedang tidak ada di sana, karena setelah mengantarkan tetangga masuk ke kamar tadi, ia langsung pergi tanpa pamit. Kalau ada masalah cerita saja, Vi, jangan dipendam. Kalau memang suamimu mukul sampai begini, kasih tahu aku, biar ku beritahu ke orang tuamu, ujar tetangganya. Sungguh mbak, kami baik-baik saja kok. Regen gak pernah mukul. Marah membentak pun hampir gak pernah, jawab Vivi berusaha bangkit untuk melihat memar seperti apa yang membuat si tetangga sampai mencurigai Regen melakukan KDRT. Kalau memar ini aku gak tahu dapat dari mana mbak, karena beberapa minggu terakhir ini aku sering mendapatkan luka-luka yang aneh. Aku pun gak tahu itu luka apa, ucap Vivi. Kamu serius? Gak bohong kan? Tanya tetangganya. Aku gak bohong mbak, jawabnya. Aduh, jangan-jangan. Tapi siapa juga ya? Toh kamu ini orangnya baik, ramah tamah. Masa iya ada yang tega sama kamu? Ujar tetangganya, membuat Vivi tidak mengerti. Maksudnya mbak? Tanya Vivi meringis memegangi perutnya. Anu Vi, jangan-jangan kamu kena santet, ujar tetangganya. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari meja samping kasur Vivi yang membuat si tetangga sampai kaget. Astaga,
Itu apa? Saat dilihat, ternyata foto Vivi dan suaminya jatuh. Padahal tidak ada yang menyenggol. Sebaiknya kamu periksa saja ke Ustadz Vi, ujar tetangganya. Dan tidak berapa lama, Riken pun datang bersama orang tua Vivi. Kita ke rumah sakit ya Vi, ucap ibunya. Maaf Bu, tapi saya rasa Vivi ini bukan sakit medis Bu. Sepertinya ada yang ngirim sesuatu ke dia. Kalau periksa ke rumah sakit, sebaiknya jangan disuntik dulu ya Bu. Karena penyakit non-medis seperti ini akan semakin memburuk bila disuntik. Ini dari pengalaman pribadi ayah saya, ujar tetangga Vivi. Ah, yang benar, tanya orang tua Vivi kaget. Coba ibu lihat perut Vivi, ujar tetangganya itu. Saat baju Vivi yang di bagian perut dibuka, memang terlihat memar kebiruan yang cukup besar. Kepalanya juga ada mah, ujar Riken. Ya Tuhan, kasihan sekali kamu nak. Siapa yang tega berbuat seperti ini? Ucap ibunya terisak. Coba saja bawa ke Ustadz Bu, atau orang yang paham dengan hal-hal seperti itu, usul tetangganya. Hari itu juga, orang tua Vivi memanggil Ustadz kenalan mereka untuk datang ke rumah Vivi. Dan sekitar setengah jaman, Ustadz yang tadi dipanggil orang tua Vivi datang. Ustadz itu meminta sebotol air mineral dengan ukuran besar pada ibunya Vivi. Dan oleh Ustadz, air di dalam botol itu dibacakan doa-doa. Nanti minumkan air ini padanya. Lalu kemudian sisa minumnya itu diciprat-cipratkan ke seluruh kamar ini, ucap Pak Ustadz. Orang tua Vivi dan Riken mengangguk secara bersamaan. Lalu tidak lama, Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Benar saja, setelah meminum air doa itu, Vivi mulai berangsur-angsur sehat. Namun ketika air doa itu habis, Vivi kembali jatuh sakit lagi. Setelah beberapa kali meminta air doa itu kepada Pak Ustadz, akhirnya suaminya memutuskan untuk membawa Vivi ke kampung halamannya. Karena menurut Riken, di sana ada pamannya yang sangat lihai dengan dunia santet menyantet. Insya Allah, amang saya bisa menyembuhkan Vivi, ujar Riken meminta izin pada kedua mertuanya. Tapi kalau misal tidak dibolehkan, kami berangkat berdua. Uma dan Abah bisa kok ikut. Sekalian melihat kampung halaman saya di pedalaman, ucap Riken lagi. Akhirnya, setelah kedua orang tua Vivi berunding, mereka pun setuju untuk ikut menemani keduanya untuk berangkat ke kampung Riken. Dan keesokan harinya, mereka sudah siap-siap pergi. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, ditambah hal-hal aneh yang terus terjadi pada Vivi, akhirnya mereka berempat pun sampai di rumah Riken. Keluarga besar Riken menyambut kedatangan mereka dengan sangat hangat. Mereka juga terlihat khawatir saat melihat keadaan Vivi. Namun, mereka harus menunggu malam nanti agar bisa langsung bertemu dengan amangnya Riken. Karena pada saat itu, amangnya Riken sedang berada di ladang. Kita panggil saja amang si Riken ini dengan nama Amang Kuncai. Hari sudah mulai gelap. Vivi masih mengeluhkan sakit di bagian ulu hati hingga misfinya. Bahkan, kini ia juga merasakan sedih-sedihnya seperti remuk. Tidak lama setelah hari gelap, Amang Kuncai datang bersama adik sepupu Riken yang tadi disuruh menjemput si Amang. Saat baru masuk melewati pintu, Amang Kuncai langsung tertegun melihat ke arah Vivi. Amang Kuncai mendekat ke arah Vivi. Matanya terpejam dengan tangan yang ditempelkan di ubun-ubun kepala Vivi. Dia ini terkena santet dari Dayak seberang. Santet yang sangat mematikan. Sebelum akhirnya mati, dia ini akan terus-terusan sakit. Sakit yang dari hari ke hari semakin bertambah parah. Aku tidak sanggup mengobatinya, ujar Amang Kuncai. Mata Riken melotot. Ia tidak menyangka kalau amangnya yang dia kenal selama ini sebagai ahli santet yang sangat hebat bisa mengucapkan tidak sanggup. Sehebat apa santet itu? Mang, tolong Mang, saya mohon sembuhkan istriku Mang. Isak Riken menyentuh kaki amangnya. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup, ujar Amang Kuncai. Aku tahu Amang bisa, katakan saja Amang bisa kan, ucap Riken. Aku tidak bisa Gen, ini terlalu berat, ujar Amang Kuncai. Baik, kalau memang Amang tidak mau mengobati istriku, aku juga akan ikut mati bersamanya nanti, ujar Riken dengan suara lantang, mengejutkan orang-orang yang berada di sana. Amang Kuncai menarik nafas panjang. Ia menutup langit-langit rumah sebelum akhirnya ia berbicara.
Iblis yang diminta untuk membunuh istrimu ini meminta nyawa pengganti. Baru setelah itu dia akan melepaskan Vivi. Tapi ini iblis, Gen. Aku tahu dia tidak akan menepati janjinya. Dan nyawa yang diminta pun bukan sembarangan, Gen, tapi nyawamu, ujar Amang Kuncai, membuat orang tua Vivi yang mendengar itu langsung histeris. Aku ikhlas, Mang, kalau aku harus jadi pengganti. Asal Vivi bisa sembuh, aku siap mati untuknya. Karena aku tanpa Vivi tidak akan bisa bahagia lagi, Mang, ucap Riken melunak. Begitupun juga istrimu, dia tidak bertahan tanpa kamu, Gen, ujar Amang Kuncai. Kalau begitu, kami sama-sama mati saja, buat supaya aku terkena santet yang sama, ujar Riken tetap nekat dengan niatnya. Amang Kuncai lagi-lagi menghela napas. Ini semua sangat berat. Kalau dia menuruti Riken, dia akan kehilangan keponakannya itu. Tapi kalau tidak dituruti, Riken juga pasti akan mati bunuh diri saat istrinya nanti mati. Biarkan aku berpikir dulu, Gen, ujar Amang Kuncai akhirnya. Gen, tidak perlu kamu sampai mengorbankan dirimu, Gen. Kami ikhlas semisal Vivi harus pergi. Mungkin itu sudah takdir. Kamu juga harus ikhlas ya. Tanpa Vivi pun kamu tetap jadi anak kami, ujar ibu mertuanya. Keadaan tegang tadi seketika menjadi haru. Riken menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, saya akan ikhlas melepaskan anak saya. Tapi saya ingin orang yang menyantet anak saya ini juga mengalami hal yang serupa dengan apa yang anak saya alami. Apakah kau tahu siapa orang itu? Tanya ayah Vivi. Riken mengusap air matanya. Lalu ia dan ibu mertuanya saling berpandangan. Sedari tadi mereka tidak ada yang terpikir untuk menanyakan dalang pelaku tersebut pada Amang Kuncai. Mungkin karena terlalu sedih dan panik. Iya, Mang, siapa orangnya? Kalau seandainya aku tahu siapa orangnya, aku akan bersujud memohon supaya dia menghentikan santet yang dia kirim ke istriku, ujar Riken kepada Amang Kuncai. Laki-laki, Amang Kuncai menghela napas panjang. Sementara itu, Vivi terus meringis kesakitan. Tangannya sampai gemetar menahan perutnya yang terasa sangat sakit tersebut. Pelakunya adalah orang dekat sekali. Dia adalah sosok menantu perempuan dalam keluarga kalian, ujar Amang Kuncai akhirnya. Bersamaan dengan itu, Vivi berteriak kesakitan. Bagian perutnya tiba-tiba membiru dan terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ menjadi syok. Ibunya Vivi dan Riken menangis sejadi-jadinya sambil memegangi tubuh Vivi. Oleh Amang Kuncai, Vivi diberikan air yang sudah dimantrai dan dalam sekejap Vivi menjadi tenang kembali. Ada 2 menantu perempuan di keluarga kami. Siapa dia? Ujar ayah mertua Riken dengan wajah yang merah padam menahan emosinya. Tentu saja dia marah. Orang tua mana yang tidak marah melihat putri kesayangannya jadi seperti itu? Sementara Riken tidak lagi ikut berbicara. Ia berada di samping Vivi sambil memeluknya. Dia tidak punya anak, masih berusaha untuk mendapatkan anak. Santet ini dipicu oleh rasa marah dendam, rasa iri, dan rasa sakit hati terhadap suaminya, ujar Amang Kuncai, membuat orang tua Vivi seakan tidak percaya. Itu Wardah. Tapi apa yang membuatnya iri, marah, dendam pada Vivi? Vivi sama seperti dia. Vivi juga tidak punya anak, tanya ibu mertua Riken. Dari yang aku lihat, dia ini iri dengan respon dan perlakuan Riken pada Vivi, karena suaminya tidak seperti itu. Suaminya ini lebih sering menyalahkannya karena dia belum juga hamil. Padahal segala cara sudah dilakukan keduanya untuk mendapatkan anak. Lalu karena itu suaminya berubah dan mulai membandingkan istrinya itu dengan adiknya, si Vivi. Bahkan suaminya ini pernah punya selingkuhan dan sekarang sudah tidak lagi karena suaminya sudah diberikan sesuatu yang tidak bagus, semacam perunduk kotor. Tidak hanya sampai di situ, karena rasa sakit hati dan dendamnya mulai bermunculan. Ia berniat jahat saat melihat Vivi yang begitu bahagia diperlakukan seperti ratu oleh Riken. Tidak seperti dia yang malah diperlakukan sebaliknya oleh suaminya sendiri. Tujuannya dia menyantet Vivi supaya adik tersayang suaminya itu menderita dan mati. Menderita sakit dan kehilangan jika Riken menggantikannya. Dan jika tidak, maka Vivi akan mati secara perlahan dengan rasa sakit dan tersiksa, ucapnya. Ayah mertua Riken terdiam, nafasnya terdengar berat.
Apapun itu, tidak seharusnya dia melakukan ini semua pada Vivi. Vivi di sini tidak bersalah. Yang salah itu suaminya. Kenapa dia melakukan ini pada Vivi? Jawabnya. Malam semakin larut. Setelah dirasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Amang Kuncai lalu pamit pulang. Riken masih memeluk Vivi sambil menangis. Sementara mertuanya terlihat melamun dengan berbagai macam pikiran yang kusut. Pagi-pagi sekali Riken pergi. Ia sama sekali tidak pamit pada mertuanya maupun Vivi. Keluarganya yang ada di rumah itu pun tidak ada yang tahu Riken pergi kemana. Riken mengetuk pintu rumah kayu tersebut dengan keras. Tidak berapa lama muncul Amang Kuncai di belakang Riken. Dan ternyata saat itu Riken sedang berada di rumah Amang Kuncai. "Mau apa lagi kamu, Ken?" tanya Amang Kuncai. "Tolong saya, Mang. Saya ingin menggantikan Vivi. Dan saya juga ingin agar orang yang sudah membuat Vivi begini mati," ujar Riken. "Kamu ini sudah gila kah? Kamu ini keponakanku. Mana mungkin aku sanggup untuk membuatmu menjadi pengganti seperti syarat yang diberikan iblis itu," ujar Amang Kuncai. Aku memang sudah gila, Mang. Dan aku akan semakin gila jika Amang tidak mau membantuku," ujar Riken. "Apa Amang harus menontonku bunuh diri dulu, baru Amang akan membantuku?" ucap Riken. "Bantu aku, Mang, bantu aku. Aku hanya ingin kematianku bisa menyelamatkan perempuan yang aku sayangi," ucap Riken kepada Amang Kuncai. "Baiklah, kalau memang itu maumu, aku akan mengabulkannya," ujar Amang Kuncai dengan suara bergetar. Riken menatap Amang Kuncai. Ia senang karena akhirnya Amang itu mau menuruti keinginannya. Namun, ia juga sedih saat tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi rasa sayang dan cintanya terhadap Vivi mengalahkan ketakutannya tentang kematian. Ia rela melakukan apapun demi Vivi. Bahkan menukar nyawanya pun ia sanggup. "Terima kasih, Mang. Terima kasih," ucap Riken. "Malam ini bersiaplah. Kita akan melakukannya malam ini," ujar Amang Kuncai. Tubuh Vivi masih terbaring, namun memar di tubuhnya sudah mulai menghilang. Setelah ritual itu, tampaknya Riken masih biasa-biasa saja, meski hal yang tidak masuk akal mulai terjadi. 1 minggu telah berlalu, dan hari itu Vivi, Riken, dan juga kedua mertuanya akan kembali pulang. "Kau tidak mau tinggal di sini saja, Ken?" tanya Amang Kuncai yang melihat Riken seperti sedang menahan sakit. Mendengar pertanyaan Amang Kuncai, kedua orang tua Vivi langsung menatap Riken. Dari tatapan itu, tampak mereka sangat khawatir dengan menantunya tersebut. "Aku hanya sedikit kelelahan, Mang. Dan aku juga harus masuk kerja lagi, Mang," jawab Riken dengan suara bergetar. Entah sampai kapan ia akan merahasiakan semua ini dari Vivi. Di sini, Vivi belum tahu kalau Riken yang menggantikannya menyandang santet tersebut. Dan sebetulnya orang tua Vivi sudah melarang. Namun niat Riken sudah bulat, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kedua mertuanya itu dimintanya untuk merahasiakan semuanya dari Vivi, agar Riken dan Vivi bisa menikmati hari-hari mereka dengan damai tanpa berpikir macam-macam. Karena Riken ingin membuat kenangan indah bersama Vivi di akhir-akhir hidupnya yang mungkin tidak akan lama lagi, Amang Kuncai menatap kepergian keponakannya tersebut dengan raut sedih. Ia bertekad akan membalaskan semuanya. Ia tidak akan melepaskan orang itu. Singkat cerita, saat mereka tiba di kampung halaman Vivi, rupanya Wardah dan kakak laki-laki Vivi sudah pergi. Tidak ada yang tahu mereka kemana. Bahkan mereka sama sekali tidak pamit pada Aliani dan suaminya. Aliani langsung memeluk adik iparnya itu. Aku rindu sekali sama kamu, Vi. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik saja kan sekarang?" tanya Aliani. "Aku baik-baik saja, Kak. Untung Amangnya Riken berhasil menyembuhkanku," jawab Vivi. "Syukurlah. Tapi siapa pelakunya, Vi?" ucap Aliani. Vivi menatap kedua orang tuanya. Sepertinya ia tidak ingin lagi mengungkit siapa pelakunya. Ia bisa sembuh saja. Vivi sudah sangat berterima kasih. "Orang jauh, Kak," jawab Vivi. Aliani menatap Vivi dengan alis yang mengkerut. "Kamu bohong, Vi. Aku tahu kamu bohong," ujar Aliani yang memang sangat hafal dengan sosok adik iparnya tersebut. Vivi menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya. "Betul, Kak. Aku gak bohong," ujar Vivi. "Kamu gak kerja?" tanya Vivi pada Riken yang masih tidur di balik selimut.
Aku masih mau libur. Aku mau menyegarkan pikiran kita terlebih dulu. Setelah semua hal yang terjadi ini, aku rasa kita butuh liburan, ucap Riken kepada istrinya. Saat selimut dibuka, Vivi mengerutkan alisnya menatap Riken. Wajahmu pucat sekali, Yang. Kamu sakit? Tanya Vivi kepada Riken. Coba sedikit lelah saja, makanya aku ingin liburan, Yang. Biar nanti segar lagi, jawab Riken. Hari itu juga mereka pergi berlibur, dan setelah 1 minggu, mereka pun pulang. Di sini, keadaan Riken benar-benar sudah sangat menahan rasa sakitnya. Namun ia tetap berusaha menikmati kebersamaannya bersama sang istri tercinta. Hari itu, Riken muntah-muntah, sama seperti Vivi sebelumnya. Di muntahannya terdapat gumpalan rambut. Kamu kenapa, Yang? Tanya Vivi dari luar kamar mandi. Kayaknya aku masuk angin, Yang, jawab Riken dengan suara bergetar. Dadanya benar-benar terasa sangat sakit. Aku buatkan untalan ya, ujar Vivi. Di dapur, Vivi membuatkan untalan untuk memburu angin. Berupa lada yang dihaluskan, lalu dicampur sedikit air dan dibulatkan. Biasanya setelah minum untalan kampung seperti itu, orang yang masuk angin akan langsung kentut. Riken keluar kamar dengan memakai setelan baju kerjanya. Ia lalu pergi ke dapur menemui Vivi yang sedang menyediakan sarapan untuknya. Itu diminum dulu untalannya, biar cepat enakan perutmu, ujar Vivi kepada suaminya. Riken pun duduk sambil memegangi kepalanya. Rasa sakit yang teramat sangat di bagian kepala, ulu hati dan perut membuatnya hampir tidak bisa bangun. Namun tetap Riken coba menguatkan diri agar tidak tumbang lagi. Kenapa nggak habis, Yang? Apa masakanku kurang enak? Tanya Vivi saat melihat Riken hanya memakan 1 suap makanan yang ia siapkan. Kamu tahu kan, perut sedang tidak enak, ujar Riken seraya beranjak dari duduknya. Ia akan pergi bekerja hari itu. Vivi memeluk Riken. Entah kenapa hari itu ia seperti sangat merindukan suaminya, padahal mereka selalu bersama sepanjang waktu. Kamu hati-hati ya, ucap Vivi. Iya, kamu juga ya, balas Riken tersenyum simpul. Setelah suaminya pergi, Vivi memulai pekerjaan di rumahnya. Dari merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, piring, dan lain-lain. Namun tidak berapa lama, setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ia mendengar suara seseorang memanggil-manggil namanya dari luar rumah. Dengan malas, Vivi membukakan pintu. Di situ, terlihat seorang teman kerja suaminya datang dengan wajah yang sangat panik. Ada apa? Ada apa? Tanya Vivi. Riken, kau sebaiknya ke rumah sakit sekarang. Riken sudah dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Maksudmu bagaimana? Riken sakit apa? Rumah sakit mana? Kau jangan membuatku khawatir, ujar Vivi. Riken jatuh saat bekerja. Dia tidak sadarkan diri. Sebaiknya kau sekarang ikut aku, ucapnya. Merasa tak percaya dengan ucapan teman suaminya tersebut, Vivi pun meminta ditemani pada tetangganya. Dan setelah tetangga Vivi datang, mereka pun mengikuti teman Riken tersebut. Di sepanjang perjalanan, jantung Vivi berdegup sangat kencang. Perasaannya was-was, tak karuan. Saat itu, ia berdoa, semoga apa yang dikatakan teman suaminya tadi hanyalah kebohongan. Namun, saat mereka memasuki parkiran rumah sakit, kaki Vivi menjadi lemas. Ia hampir tidak bisa berjalan karenanya. Untungnya, tetangga Vivi yang baik itu membantunya berjalan dengan cara dipapah. Setibanya di salah satu ruangan, terlihat seseorang terbaring dengan kain putih menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya. Vivi berjalan ke arah orang yang ditutupi kain putih tersebut, dan saat dibuka, terlihat wajah Riken yang sudah pucat di sana. Melihat itu, Vivi langsung menangis dan berusaha membangunkan suaminya. Teman suaminya yang tadi mengantarkannya menatap ke dalam ruangan itu dengan penuh kesedihan. Tetangga Vivi berusaha menenangkannya. Ia memeluk tubuh Vivi dengan erat, hingga tiba-tiba Vivi jatuh pingsan. Bisa tolong aku panggilkan orang tua Vivi, ujar tetangganya itu pada teman Riken tadi. Tanpa diminta 2 kali, lelaki itu langsung beranjak pergi untuk memanggil kedua orang tua Vivi. Saat orang tuanya datang, Vivi masih menangis dan dipeluk oleh tetangganya. Singkatnya, jenazah dibawa pulang dan bersiap akan dimakamkan.
Vivi masih menangis, tak mau melepaskan pelukannya pada tubuh Rigen yang sudah mulai kaku. Di pemakaman itu, Vivi beberapa kali pingsan. Bahkan setelah pemakaman selesai, ia masih tak mau beranjak dari kuburan suaminya. Orang tua, kakak, dan kakak iparnya berusaha membujuk Vivi supaya ikhlas dan sabar. Namun tidak semudah itu bagi Vivi mengikhlaskan kepergian suaminya yang begitu sangat mendadak. Tidak akan ada yang mencintaiku seperti dia, ucap Vivi berulang-ulang. Beberapa hari setelah pemakaman dan Vivi masih tak bisa diajak bicara, ia terus menangis dan bahkan tidak mau makan. Kau tahu, Vi, kalau Rigen melihatmu seperti ini, dia pasti sangat sedih. Dia mengorbankan dirinya karena dia tidak ingin melihatmu kesakitan lagi. Tapi kamu malah seperti ini, ujar ibunya. Vivi langsung menatap sang ibu. Begitupun juga dengan Aliani yang saat itu sedang berusaha menyuapi Vivi. Rigen, apa tadi mah? Tanya Vivi. Dia sangat menyayangimu, Vi. Dia rela menggantikanmu. Dia rela menahan rasa sakit akibat santet itu hanya demi melindungimu. Tolong ya, Vi, jangan kamu sia-siakan pengorbanan Rigen dengan cara menyaksikan dirimu begini. Aliani melotot. Ia sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Sementara Vivi menangis sejadi-jadinya. Kenapa Uma tidak mencegahnya? Kenapa? Ucap Vivi. Kamu sudah berusaha melarang Rigen, Vi. Bahkan amangnya pun sudah memarahi dan melarangnya. Tapi Rigen mengancam akan bunuh diri kalau semisal amangnya itu tidak menuruti keinginannya untuk menjadi pengganti wadah santet itu bersarang, ujarnya. Vivi semakin histeris. Ia mengumpat kasar sambil menyebut nama Wardah, menyumpahi Wardah yang sekarang entah ada di mana. Wardah? Tanya Aliani pada ibu mertuanya. Akhirnya, oleh ibu mertuanya, semua hal saat mereka berada di kampung Rigen itu pun diceritakan pada Aliani. Dan wanita itu tentu saja kaget dan tak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka, ucap Aliani. Ia langsung memeluk Vivi dengan erat. Hari-hari berlalu, namun Vivi masih terus saja memikirkan Rigen tanpa henti. Dirinya pun tak lagi ia rawat, hingga tubuhnya menjadi semakin kurus. Sampai di suatu hari, orang tuanya mendengar Vivi tertawa-tawa di dalam kamarnya. Awalnya, mereka mengira kalau Vivi sedang bermain bersama keponakannya. Tapi ternyata, saat pintu kamar dibuka, Vivi hanya seorang diri di sana. Vivi terlihat sangat bahagia, sambil terus berbicara sendiri. Matanya lekat menatap tembok yang ada di depannya. Ia terus berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan Rigen. Karena Vivi selalu memakai kata yang di setiap awal maupun akhir kalimatnya. Orang tua Vivi yang awalnya senang karena mengira Vivi sudah mengikhlaskan Rigen, mendadak jadi tak karuan hati kala melihat anak mereka yang sudah seperti orang kehilangan kewarasan. Akhirnya, mereka mencoba untuk memanggil Ustadz lagi guna meruqyah Vivi. Tapi setelah ruqyah itu pun, Vivi masih sama seperti sebelumnya. Kadang ada waktu saat Vivi menangis sampai sesugukan. Kadang juga ia tertawa nyaring sampai benar-benar membuat kaget seisi rumah. Dan ada juga di mana ia terus berbicara tanpa henti selama berjam-jam. Bahkan tidak sekali dua kali ia mencoba melukai dirinya sendiri maupun menyerang orang tuanya dan Aliani yang mengantarkan makanan untuknya. Karena hal itulah, Vivi kemudian dipasung dan dibiarkan di dalam kamar. Namun, sampai cerita ini ditulis, Wardah dan suaminya tidak pernah kembali. Mereka pergi entah kemana, tidak ada yang tahu. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.